Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. HP kelas Samsung dengan seri A bisa dikatakan cukup lumayan menarik nih guys buat kita bahas. Salah satunya HP ini, Samsung Galaxy A03 yang harganya cuma 1 jutaan aja. Ini cocok banget buat kalian yang fans beratnya Samsung tapi cuma punya budget under 2 jutaan. Sebelumnya kita unboxing dulu deh dari HP yang satu ini. Buat packagingnya, kalau kita lihat di sini cukup lumayan besar ya guys ya, yang artinya kemungkinan besar Samsung masih memberikan kepala charging di dalam paket pembelian HP ini. Langsung aja kita buka. Di dalamnya kita mendapatkan buku manual serta stiker email. Lalu kita mendapatkan unit HP-nya. Selanjutnya ada kepala charging nih dengan output 10 watt. Selanjutnya kita mendapatkan SIM tray ejector dan juga tak lupa kita mendapatkan kabel micro USB. Dan ini dia HP-nya, Samsung Galaxy A03 dengan varian warna hitam. Kalau kita lihat varian warna hitam ini terlihat sangatlah pekat banget guys ya, ciri khas warnanya hitam dari Samsung. Selain warna hitam, ada dua varian lain seperti warna merah dan juga warna biru. Untuk bagian belakangnya sendiri, by the way ini bermaterial polikarbonat yang cukup solid kalau kita pegang, dan juga bertekstur doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas dik jari. Nah yang unik untuk masalah frame kameranya ini cukup lumayan keren ya guys ya. Kalau menurut saya setupnya dual kamera yang nantinya kita bakalan bahas untuk masalah hasilnya. Untuk bobotnya sendiri HP ini cukup lumayan berat ya guys ya, apalagi diagonalnya yang cukup lumayan besar. Feel saat digenggam pun juga kerasa biasa aja gitu, layaknya seperti HP 1 jutaan. Kalau kita lihat juga untuk masalah framenya di sini masih melengkung. Terus untuk masalah kelengkapan port, di bagian sisi kanan di sini ada tombol volume up and down, terus juga ada tombol power. Di bagian sisi atas di sini polosan, di bagian sisi kiri di sini ada slot SIM card yang bisa triple slot, dan juga di bagian sisi bawah di sini ada satu lubang speaker, satu lubang USB micro, dan juga satu lubang jack 3,5 mm. By the way, HP ini tidak memiliki fingerprint, jadi sistem kameranya cuma pakai Face ID aja yang mengenalkan kamera depan. Jadi buat kalian yang berharap ada fingerprint under display, hapus aja tuh harapan itu karena nggak bakal ada di HP 1 jutaan. Oke, ngomongin masalah display, HP ini memiliki diagonal layar yang cukup pas banget, yaitu 6,5 inch dengan beresolusi 720 x 1600 pixel serta menggunakan panel PLS LCD. Di sini kalau kita lihat untuk masalah bezelnya, HP ini tuh cukup lumayan besar ya guys ya, layaknya seperti HP 1 jutaan di kelas harga yang sama. Buat experience saat diajak nonton film, layarnya dari HP ini tuh cukup lumayan oke. Apalagi mengingat harganya cuma 1 jutaan aja. Jadi kita nggak bisa meminta banyak dari HP ini untuk masalah layarnya. Di sini brightness-nya cukup lumayan terang, terus juga detailnya masih kerasa oke walaupun warnanya agak sedikit kurang pekat. Selanjutnya untuk masalah responsivitas, jujur li HP ini adalah HP yang paling responsif sejauh saya membahas HP 1 jutaan. Layar sendiri di sini bisa di-touch sampai 10 jari sekalipun, dan buat diajak ngegame ini bener-bener enak sih ya, walaupun nggak selicin HP-HP gaming. Ya mengingat masalah harga juga. Harga cuma 1 jutaan, pengen minta banyak itu mimpi belakang doang. Oke, ngomongin soal performa, HP ini tuh ditenagai dengan SoC octa-core 1,6 GHz. Mungkin bagian performa ini sangat-sangat dikompromikan ya guys ya oleh kaum mendang-mending. Skor tutunya sendiri kita cuma mendapatkan di angka 171 ribuan aja. Yang dimana kalau buat diajak ngegame agak sedikit lumayan meragukan nih HP. Dan bener aja, main game sekelas PUBG Mobile cuma mendapatkan di settingan smooth high, dan FPS yang didapat cuma di angka 30-an FPS aja, dan ini bener-bener agak nggak nyaman kalau menurut saya. Apalagi angka frame rate-nya itu naik turun 20 FPS sampai 30-an FPS. Namun kalau buat main game sekelas Mobile Legends sih, HP ini tuh masih oke banget dengan settingan high, dan FPS yang didapat itu di angka 50 sampai 60-an FPS. Sekedar main game MOBA aja HP ini tuh menurut saya udah oke banget. Namun kalau misalkan kalian tetap kekeh pengen main game bergenre Battle Royale seperti PUBG Mobile di HP ini, kenapa nggak coba Apex Max aja dengan settingan rata kanan FPS yang didapat itu di angka 34 sampai 40-an FPS. Tapi kalau misalkan saran saya, mendingan di settingan normal 60 FPS aja biar mata kalian nggak perih saat main game Apex Max di HP ini. Layarnya udah 720p, main game Apex Max bisa buta tuh mata.
Oke, buat baterai sendiri bisa dikatakan HP ini kalau buat ngegame nggak boros-boros banget kok ya. Karena kapasitas baterainya sendiri yaitu udah 5000 mAh. Apalagi didukung dengan resolusinya cuma 720p, jadi membuat baterai HP ini tambah irit. SOT-nya sendiri HP ini tuh bisa bertahan seharian penuh dalam penggunaan normal ya guys ya. Dan pengisian chargingnya sendiri memang agak sedikit lumayan lama nih, karena cuma dibekali dengan 10 watt aja. Jadi kalian harus sabar-sabar kalau misalkan ngecas HP ini. Beralih ke bagian kamera, karena HP 1 jutaan pasti yang diragukan itu masalah kamera. Namun tidak berlaku di HP ini, karena resolusi HP ini udah tinggi banget buat HP sekelas 1 jutaan, yaitu 48 megapiksel untuk kamera utama dan 2 megapiksel untuk kamera depth, serta 5 megapiksel untuk kamera selfie. Buat hasil fotonya sendiri kalau kita lihat di sini cukup lumayan oke lah ya buat HP sekelas 1 jutaan. Lagi-lagi HP sekelas 1 jutaan. Ingat, warnanya kelihatan soft dan nggak terlalu over saturate, dan dynamic range-nya pun juga cukup lumayan luas, tapi nggak luas-luas banget. Dan juga detailnya menurut saya agak sedikit lumayan kurang nih, walaupun resolusinya udah tinggi yaitu 48 megapiksel, tapi detailnya di sini masih cukup lumayan kurang. Selebihnya mungkin bisa kalian bantu nilai aja nih. Untuk rekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A03 di resolusi Full HD plus 30 fps. Kalau kita lihat untuk hasilnya di sini ya sangat-sangat akurat dan kelihatan pucat ya. Mungkin kalian bisa nilai sendiri aja bagus atau enggaknya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A03 di resolusi Full HD plus 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat memang tidak ada fitur image stabilization, jadi hasilnya bakalan kerasa jedak-jeduk guys ya. Dan kualitasnya juga kalau kita lihat agak sedikit pucat ya guys ya. Mungkin kalian bisa nilai sendiri aja. Oke. Kesimpulannya, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Jujur lihat HP ini tuh menarik banget untuk kalian lirik. Tapi catatannya kalau misalkan kalian orangnya nggak suka ngegame berat, buat main game-game ringan aja HP ini tuh masih oke sih. Tapi kalau misalkan buat game-game berat, sepertinya HP ini tuh sangat-sangat diragukan banget. Dan mendingan cari HP lain dengan harga yang sama, seperti Redmi 10C maybe, atau enggak si Realme C30 yang harganya itu cukup lumayan bersaing banget sama Samsung Galaxy A03 ini. Namun kalau misalnya kalian cari kamera terus juga desain yang oke dan juga mencari branding guys ya, yaitu branding Samsung, jawabannya yang paling tepat ini sih ya, Samsung Galaxy A03. Spesifikasi layarnya pun juga di sini udah cukup lumayan oke, beda dengan panel IPS yang ada di pasaran dengan harga yang sama. Terus juga kameranya pun juga udah jauh lebih oke ketimbang HP-HP yang ada di pasaran dengan harga yang sama juga. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa jangan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-temannya pun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.